Ibu, perkenalkan nama saya Ria Angel Kurniasa, NPM 1211-4201-2501-52. Mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar, kelas keperawatan B, prodi keperawatan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi sistem pernapasan manusia. Pertama adalah hidung dan rongga mulut. Hidung berfungsi sebagai pintu masuk udara. Di dalam hidung terdapat rongga hidung berfungsi menyaring udara yang masuk, menghilangkan debu dan partikel, menghantarkan dan melembabkan udara sebelum mencapai paru-paru, dan mengandung reseptor penciuman untuk indera penciuman kita. Mulut juga dapat berfungsi sebagai pintu masuk alternatif udara. Rongga mulut memainkan peran kecil dalam pernapasan, tetapi penting untuk berbicara dan menelan. Jika saluran hidung tersumbat, bernapas melalui mulut menjadi penting. Dua, faring atau tenggorokan. Faring menghubungkan rongga hidung dan mulut ke trakea. Faring berfungsi sebagai jalur umum untuk udara dan makanan. Epiglotis struktur seperti penutup di faring mencegah makanan memasuki trakea saat menelan. 3. Laring atau kotak suara. Laring merupakan bagian saluran pernapasan yang kuat dan fleksibel yang menghubungkan faring atau bagian belakang hidung dan tenggorokan dengan trakea atau batang tenggorokan. Hal ini memungkinkan udara melewatinya sekaligus mencegah makanan dan minuman menghalangi jalan napas. Trakea atau batang tenggorokan. Trakea adalah tabung berongga lebar yang menghubungkan laring dan bronkus atau saluran udara paru-paru. Fungsi utamanya adalah untuk memungkinkan aliran udara ke paru-paru. Persiapan ini memastikan bahwa udara yang masuk ke paru-paru berada pada suhu dan tingkat kelembapan yang optimal untuk pertukaran gas yang efisien. Yang berikut adalah paru-paru. Paru-paru adalah organ utama dalam sistem pernapasan manusia yang berfungsi melakukan pertukaran gas antara udara yang dihirup dan darah, yaitu mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Fungsi utama paru-paru yaitu melakukan pertukaran gas, mengambil oksigen dari udara yang dihirup dan menyalurkannya ke darah. Yang kelima, bronkus. Bronkus merupakan saluran udara utama menuju paru-paru. Saat bernapas, udara masuk ke tubuh melalui mulut dan hidung dan melewati laring dan trakea. Trakea bercabang menjadi bronkus di setiap paru-paru. Bronkus dilengkapi dengan struktur kecil seperti rambut yang disebut silia. Silia membantu mengeluarkan lendir dari paru-paru, menjaga bronkus tetap bersih dan sehat. Yang keenam, bronkiolus. Bronkiolus adalah saluran udara kecil yang bercabang dalam paru-paru. Bronkiolus berfungsi sebagai saluran udara menghubungkan bronkus yang lebih besar ke alveoli. Alveoli merupakan tempat terjadinya pertukaran gas, oksigen masuk ke aliran darah dan karbon dioksida dikeluarkan selama pernafasan. Bronkiolus menyalurkan udara ke jaringan difus yang terdiri dari sekitar 300 juta alveoli. Yang ketujuh, alveoli. Alveoli adalah kantung udara kecil yang terletak di ujung bronkiolus. Struktur ini berperan penting dalam pertukaran gas saat bernapas. Di dalam alveolus, molekul oksigen bergerak melalui suatu lapisan sel paru-paru dan memasuki aliran darah. Pada saat yang sama, molekul karbon dioksida atau CO2 mengalir dari aliran darah ke dalam alveolus. Yang berikut adalah diafragma. Diafragma adalah otot besar berbentuk kubah di bagian paru-paru yang merupakan otot pernapasan utama, memisahkan rongga dada dan rongga perut. Fungsi utamanya adalah sebagai otot pernapasan utama, mengendur dan mendatar saat menarik napas untuk mengisi paru-paru, serta mengendur dan naik saat menghembuskan napas untuk mengeluarkan udara. Ya, itu saja sedikit penjelasan tentang anatomi fisiologi sistem pernapasan pada tubuh manusia. Sekian dan terima kasih.